Di sebagian tempat misalnya juga ada yang menolak masjid dipasangi kubah. Kenapa? Ya karena tadi kubah itu dianggap sebagai esensi ritual. Padahal itu bagian dari arsitektur yang merupakan bagian dari muamalah. Alasannya apa? Kan Tuan Guru, kubah itu awalnya diambil oleh Sayyidina Umar tuh, oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi kubah pertama dalam Islam itu kan the Dome of the Rock gitu ya. Yang Qubbatus Sahra yang Masjidil Aqsa itu. Ya, jadi kubah emas. Jadi masjid dibangun di atas batu tempat dulu Nabi bermi'raj ke langit itu. Ya, untuk memuliakan tempat itu dibuat masjid oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Di atasnya dipasang kubah. Itulah kubah pertama dalam Islam. Dari mana diambil oleh Abdul Malik bin Marwan? Dia ambil dari tradisi Kristen Ortodok di Bizantium, ya, Konstantinopel, yang sekarang namanya Istanbul. Dari mana orang Kristen Ortodok mengambil itu? Dia ambil dari kuil Pantheon yang ada di Roma. Kita kalau ke Roma itu pasti ke Pantheon kan? Kita pergi mengunjungi Pantheon, itu kuil penyembah berhala dulu. Ya, jadi dia dibuat kuil itu untuk menyembah dewa-dewa yang dibentuk dengan besar, dibuat kubah di atasnya. Itu kubah Pantheon. Jadi karena arsitektur itu dianggap bisa, ya, konsep kubah itu memungkinkan untuk membuat ruang yang luas gitu ya. Ruang yang luas yang memungkinkan orang banyak bisa ke situ ya. Dengan hitung-hitungan arsitektur kubah itu bagus, lalu diadopsilah oleh Kristen Ortodok. Ketika Islam berinteraksi ya, kemudian berjumpa, melihat, lalu diadopsi oleh khalifah. Dan di seluruh dunia Islam hampir semua sekarang masjid itu berkubah. Kalau dikembalikan, ditarik ke akidah, boleh nggak masjid berkubah? Bapak-bapak, boleh nggak? Kalau mau diakidahkan nih, boleh nggak? Loh, kan itu rumah ibadahnya penyembah berhala dulu. Kubah itu Pantheon di Roma. Kalau ditarik ke akidah, bisa mengatakan nggak boleh. Kalau ini bicara akidah, tapi itu bukan akidah, itu arsitektur. Itu bagian dari membangun bangunan yang baik, yang kuat, yang dianggap bagus, dan punya kegagahan juga. Ya, ada apa namanya kewibawaannya dan cocok untuk rumah ibadah. Jadi itu bagian dari muamalah. Ini contoh bapak-bapak dan ibu bahwa kalau kita salah menempatkan, ya, memaknakan hal-hal yang ada dalam kehidupan, itu bisa jadi kita salah di dalam beragama. Maka kalau kita memaknakan ayat Allah tadi, ummatan wasata, itu artinya apa? Proporsionallah dalam beragama. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada perdebatan panjang tentang boleh nggak pakai tasbih kalau berzikir. Tasbih itu asalnya dari mana? Mestinya kalau orang ITB tahu tuh tasbih. Kan ada di Ganesanya tasbih ya. Kan tuh gajah tuh. Ada gadingnya. Ada tasbihnya. Sama ada apa di sebelah sini tuh? Kapak ya. Tasbih itu kan apa, spiritualitas, kearifan. Dan itu sudah dipakai oleh tokoh-tokoh agama sebelum adanya Islam. Pertanyaannya, kalau misalnya saya berzikir pakai tasbih hari ini, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ulama membolehkan, karena itu tidak termasuk esensi daripada ibadah. Kan esensi zikir itu mengingat Allah. Maka caranya, alatnya, silahkan Anda kreasikan. Mau pakai tasbih yang gaya itu, apa namanya, yang juga dipakai oleh tokoh-tokoh agama lain. Ya. Bahkan ya tasbihnya paling besar biasanya kan itu yang Buddha ya, udah gede tasbihnya. Atau mau pakai yang tek-tek itu, tak 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 kalau mau, ya. Atau apapun lah. Yang penting Anda ingat Allah, berzikir.
Jadi mengadopsi ya atribut-atribut sosial budaya, ya, bentuk-bentuk termasuk kalau misalnya kita berekonomi hari ini misalnya. Ya Pak Hilmi dan bapak-bapak ini saya yakin juga banyak yang sangat ahli tentang ekonomi. Kan setiap saat muncul bentuk apa namanya ekonomi ya, bisnis-bisnis model yang macam-macam. Itu semua bagian dari muamalah. Sepanjang ada keadilan di situ, sepanjang tidak mengeksploitasi, sepanjang tidak ada tipu menipu, ya, tidak ada manipulasi, ya, dan menghadirkan kemaslahatan untuk semua, itu Islami. Itu bagian dari muamalah. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu karena terus terang kadang kita agak pengap sedikit ya, di dalam beragama dan juga bahkan berbangsa bernegara. Ya. Ketika semangat untuk beragama itu tidak dibarengi dengan kemengertian dan kepahaman. Maka saya ajak kita semua Bapak Ibu, mari kita beragama dengan lapang dan kita tempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Ruang akidahnya, ruang ibadahnya, ritual ibadah, dan ruang muamalah. Ada satu hal yang terakhir saya ingin sampaikan, ini yang jadi sering betul setiap tahun bahkan ya, setiap akhir tahun itu jadi perdebatan panjang, ramai betul. Tahu Bapak Ibu kan ya? Apa itu? Ya, selamat merayakan hari Natal. Ya. Pertanyaan itu muamalah atau akidah? Muamalah atau akidah? Itu muamalah. Kan kita mengucapkan itu bukan dengan maksud mengakui ya, keyakinan itu, tapi kita mengucapkan itu sebagai bagian dari katakanlah membangun hubungan sosial yang baik. Kalau dulu bahkan di Kairo ya, ketika saya belajar di Kairo itu pemimpin tertinggi Al-Azhar itu setiap perayaan Natal ya, hari Natal itu dia datang ke pemimpin Kristen Koptik yang ada di Mesir. Jadi di Mesir itu kan Kristennya Kristen Koptik. Dia punya paus juga. Ya. Namanya istilahnya itu Baba. Jadi dia punya paus, pemimpin tertinggi. Datang Grand Sheikh ke sana, pemimpin tertinggi Al-Azhar, Yuhanni, untuk mengucapkan, Pak, selamat merayakan hari raya Anda. Semoga semuanya sehat baik. Itu bagian dari muamalah. Nah, kadang kalau kemudian ditarik ke akidah, ya akhirnya terjadi ketegangan bahkan di antara kita umat Islam. Nah, karena itu sekali lagi, yuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berislam dengan lapang dan mari kita tempatkan segala sesuatu yang ada di dalam Islam itu sesuai dengan proporsinya. Ruang akidahnya, ruang ritual ibadah, dua-duanya sifatnya eksklusif dan ruang muamalah itu sifatnya inklusif. Dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Islam, khususnya keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Boleh ada tanya jawab ya? Kalau dulu kita lagi belajar, ada guru yang enak. Nah, saya dapat lagi hari ini. Terstruktur, beruntun, jelas, dan sangat mendasar. So, terima kasih. Pak Tiga. Jadi saya enak nyebutnya Tuan Guru, emang guru ya. Tuan itu kalau ke Lombok itu yang sudah naik haji, Bapak Ibu. Oh, gitu ya. Jadi misalnya kalau orang mengajar tapi dia belum haji, itu dia nggak disebut Tuan Guru. Oh. Jadi Tuan itu adalah haji bahasa sana, guru ya yang tetap mendidik. Jadi itu dari masyarakat ya. Pak Hilmi kalau sudah haji dan sering ngajar, boleh juga Tuan Guru Hilmi.